Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Jumpa lagi dengan saya Ibu Maria Ulfa dalam pelajaran Bahasa Indonesia kelas 7. Semoga kalian tetap semangat belajar ya, meski di rumah aja. Pada pertemuan kali ini kita masih belajar tentang cerita fantasi. Nah, dalam teks cerita fantasi pasti memiliki bahasa-bahasa yang berbeda dengan teks yang lain. Apa saja itu? Yang pertama, menggunakan kata ganti sebagai sudut pandang. Yang kedua, menggunakan serapan panca indera. Yang ketiga, penggunaan kata kias. Yang keempat, penggunaan konjungsi. Yang kelima, menggunakan ungkapan keterkejutan. Dan yang keenam, menggunakan kalimat langsung. Kebahasaan cerita fantasi yang pertama adalah penggunaan kata ganti dan nama orang sebagai sudut pandang penceritaan. Kata ganti yang digunakan contohnya aku, ia, kamu, mereka, kami, Nobita, Timun Emas, Naruto, dan nama-nama tokoh lain. Contoh kalimat dalam novel Matahari karya Terelie. Namanya Ali, 15 tahun, kelas 10. Ali mempunyai rahasia kecil. Dia bisa berubah menjadi beruang raksasa. Berikut adalah jenis-jenis kata ganti orang. Kata ganti orang pertama bentuk tunggal. Contoh kata gantinya adalah saya, aku, beta. Kata ganti orang pertama jamak. Contohnya adalah kami, kita. Kata ganti orang kedua bentuk tunggal kamu, anda, engkau, saudara. Kata ganti orang kedua bentuk jamak kalian. Kata ganti orang ketiga bentuk tunggal dia, beliau. Kata ganti orang ketiga bentuk jamak mereka. Tunggal artinya adalah satu, jamak artinya lebih dari satu. Kebahasaan cerita fantasi yang kedua adalah penggunaan kata serapan panca indera untuk mendeskripsikan latar. Kata serapan panca indera dalam cerita fantasi untuk mendeskripsikan latar, tempat, waktu, dan suasana, sehingga orang yang membaca atau yang mendengar seolah-olah melihat, mendengar, dan merasakan sendiri dari cerita fantasi tersebut. Selanjutnya, contoh deskripsi latar tempat bisa dibaca. Contoh deskripsi latar suasana dan contoh deskripsi latar waktu. Kebahasaan cerita fantasi yang ketiga adalah menggunakan pilihan kata dengan makna kias dan makna khusus. Makna kias merupakan pengibaratan atau pengandaian dan bukan makna yang sebenarnya. Contoh, Putri selalu mengaku berdarah biru di depan semua teman-temannya. Kata darah biru merupakan makna kias. Kata tersebut bukan menunjukkan darah yang berwarna biru, tetapi kata tersebut memiliki makna keturunan bangsawan. Kebahasaan cerita fantasi yang keempat adalah penggunaan konjungsi atau kata sambung penanda urutan waktu. Konjungsi di sini digunakan untuk menjabarkan keterangan waktu pada alur cerita. Contohnya, setelah itu, kemudian, sementara itu, tiba-tiba, sebelum, bersamaan dengan itu, ketika, dan sebagainya. Berikut adalah contoh penggunaan konjungsi. Setelah buku terbuka, aku terseret pada masa lampau. 2 tahun kemudian, Varta telah sampai di planet Mars dan bertemu dengan Tatau. Akhirnya, Varta dapat menyelamatkan diri dari terkaman raksasa. Kebahasaan cerita fantasi yang kelima adalah penggunaan kata atau ungkapan keterkejutan. Penggunaan ungkapan keterkejutan berfungsi untuk menggerakkan cerita untuk memulai masalah, untuk menambahkan kesan atau efek dramatis
dalam konflik. Contoh, tanpa diduga, buku terjatuh dan halaman terbuka menyeret Nabila pada dunia lain. Selanjutnya kebahasaan cerita fantasi yang keenam, penggunaan dialog atau kalimat langsung. Dialog atau kalimat langsung adalah percakapan antar tokoh dalam cerita. Biasanya ditandai dengan tanda 2 petik di atas. Contoh, raksasa itu mengejar kita, teriak Fona kalang kabut. Aku ternganga dan segera berlari. Nah, sekarang yuk kita belajar menganalisis kebahasaan teks cerita fantasi. Di sini saya berikan contoh teks fantasi yang berjudul Roro, Jonggrang, dan Aku. Perhatikan baik-baik tanda merah yang Ibu tandai. Tanda merah yang pertama ini adalah penggunaan serapan panca indera untuk mendeskripsikan waktu. Waktu yang digunakan di sini lihat pada kalimat terakhir. Matahari belum tampak di ufuk timur. Artinya, waktu yang digunakan pada cerita ini adalah pagi hari. Selanjutnya, perhatikan baik-baik ada 2 tanda petik di atas. Itu adalah penggunaan kalimat langsung. Selanjutnya, kata aku adalah kata ganti untuk orang pertama bentuk tunggal. Ini masih penggunaan kalimat langsung. Nah, untuk yang bergaris bawah ini adalah penggunaan ungkapan keterkejutan. Perhatikan baik-baik kata hampir terjatuh aku dari tempat tidur melihat seorang wanita di depanku. Selanjutnya, pakaian Jawa berwarna hijau, rambutnya panjang dan dihiasi mahkota kecil adalah penggunaan serapan panca indera untuk mendeskripsikan seorang Roro Jonggrang. Selanjutnya adalah kalimat langsung, penggunaan kalimat langsung dan kata sesampainya adalah penggunaan konjungsi. Tak lama kemudian juga penggunaan konjungsi cepat, penggunaan kalimat langsung. Nah, selanjutnya ini adalah penggunaan serapan panca indera, penggunaan kalimat langsung. Nah, di sini ada kata memberi hormat. Ini adalah penggunaan kata kias, di mana arti yang sebenarnya adalah memberi hormat kepada seseorang yang kita muliakan, yang kita hormati. Memberi hormat di sini bukan berarti seperti kita sedang upacara bendera dengan mengangkat kepala, mengangkat tangan. Tetapi memberi hormat di sini dengan cara misalkan bersimpuh ataupun menunduk dengan takzim. Selanjutnya, penggunaan kalimat langsung. Dan yang terakhir adalah serapan panca indera untuk mendeskripsikan suasana. Suasana yang ada di sini begitu senang. Dengan adanya kalimat dayang-dayang itu menari-nari mengitari Roro Jonggrang.